Bapa, dan kami juga bersyukur jikalau pada saat malam hari ini Kau berikan kami kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur siap ditaburi oleh firman Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus kita bersyukur karena segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini luar biasa, sungguh luar biasa. Saudaraku, ini adalah masa panen raya. Masa panen raya bukan hanya untuk padi yang ada di Indonesia. Ini terbukti walaupun dalam kondisi, kalau kita melihat saat ini ada pandemi COVID-19, tapi luar biasa, ya. Indonesia tidak kekurangan pangan, karena memang lagi panen raya. Dan pada saat ini kita mau belajar daripada firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Amin. Tanah yang menerima air hujan, kemudian petani yang menanam benih, lalu ini bertumbuh, setelah bertumbuh akhirnya panen, dan itu berkat buat petani-petani. Amin. Nah, pada saat ini saudara yang kasih dalam nama Tuhan, untuk mencapai panen raya, kalau panen raya itu adalah semuanya itu menghasilkan, itu panen raya. Di Klaten ya panen, Sragen panen, ya Karanganyar panen, Tawangmangu panen, nah itu namanya panen raya. Seluruh tempat kalau kita nanam padi, maka panen raya, semuanya lagi panen. Kira-kira begitulah panen. Surat yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu mencapai panen raya, itu ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh petani. Yang pertama sekali, mereka itu harus menyediakan lahan yang subur, tanah yang baik, kata firman Tuhan, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tanah yang baik itu adalah tanah humus, ya. Tanah humus itu tidak padat. Tanah liat itu padat, dan kalau dikenai air dia becek. Tapi kalau tanah humus dikasih air, dia meresap terus sampai ke bawah, sampai kepada batu-batuan yang ada di bawahnya. Dan kemudian di sana disimpannya air tadi itu, saudara yang kasih. Ketika akar menembus ke batu, lalu akar ini akan menemukan air di bawahnya. Makanya dikatakan tanah itu subur, karena tanah tadi itu bisa menyimpan air. Tapi ada tanah yang tidak bisa menyimpan air. Di atasnya becek, tapi di bawahnya tidak ada air. Hanya kapur saja, itu tanah kapur, ya, itu tidak bisa menyimpan air. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Matius 13 ayat 8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Kenapa bisa ada panen 30, 60, 100 kali lipat? Tergantung kepada kondisi tanahnya. Ketika benih tadi ditanam di tanah yang baik, maka dia bisa menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Bagaimana kesuburan tanah yang ada benihnya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini adalah benih yang ditaburkan. Firman Tuhan banyak tertabur saat. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan lewat YouTube menyampaikan firman Tuhan. Facebook, YouTube, Google online, ya, ngejum, banyak
Instagram, semua cara bisa. Ya, radio, semua bisa. Televisi, semua bisa. Online kabeh, streaming semua. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan diberikan, apakah hati kita itu menjadi tanah yang baik? Apakah hati kita itu suka mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dengan baik-baik, dan kemudian mengeluarkan buahnya dalam ketekunan? Jadi setiap hari kita suka melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kita lakukan dan kita lakukan. Tekun kita melakukan firman Tuhan. Tekun kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu yang tanah baik. Petani digemburkan terus sekitar daripada tanaman padi, supaya pupuk-pupuk yang dibuat itu bisa masuk ke dalamnya, sehingga itu diserap oleh akar dan akhirnya dinaikkan terus ke dalam pohon, dan hasil buahnya pun 30, 60, 100 kali. Tanah yang subur tadi diberikan firman Tuhan, disimpan dengan baik, dan tidak dibiarkan satupun firman Tuhan terbuang dengan sia-sia. Amin. Tidak satupun firman Tuhan dibuang dengan sia-sia, karena ada takut akan Tuhan bagi orang yang hidupnya menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik. Itu dia. Nah, tahap yang berikutnya dibutuhkan hujan. Ya. Kalau mau panen, ada namanya hujan akhir. Dari mana kita tahu ada hujan akhir atau hujan mau berakhir? Ya. Anak-anak selalu bilang, pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Kalau hujan mau berakhir, itu ada tanda pelanginya. Kalau pelangi sudah muncul, berarti musim hujan sudah selesai. Jadi kalau saudara belum melihat hujan di langit sana, berarti hujan belum berakhir. Oh iya ya, ini wis bulan Mei loh, wis Juni besok. Tapi kenapa masih hujan? Karena pelangi belum kelihatan. Kalau pelanginya sudah kelihatan, berarti hujannya mau berakhir. Makanya dibilang hujan akhir. Dalam Ulangan 32 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Pasanglah telinga, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ada bahasa-bahasa yang lebih halus lagi, rodok ke Melayu-Melayuan di sini. Ada hujan renai, kemudian dirus hujan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hujan renai itu hujan rintik-rintik. Ya. Dirus hujan itu hujan lebat. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu menetes laksana embun. Tadi kan diterima dengan di tempat yang baik, tanahnya subur. Tapi ketika firman itu diberitakan, itu tersimpan laksana embun. Embun itu airnya apa sedikit. Itu kalau kita pergi pagi-pagi buta, ya, jam-jam 5 pergi ke rumput, lalu kita rasakan ada air di rumput itu. Kemudian
daun-daunan yang di rumah kita rasakan ada air di sana, karena ada embun pada malam hari itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang firman itu hanya bisa bertahan seperti embun saja. Tapi kalau sudah sinar matahari datang, hilang menyampai. Ya. Seberapa tahan firman Tuhan dalam hati kita? Seberapa tahan firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita? Seperti embunkah? Atau laksana hujan renai? Hujan rintik-rintik itu hanya pas kepada tunas-tunas muda. Ya. Kita tanam bayam. Kalau bayam itu hujannya deras, semua rebah. Ya. Kalau dia itu pohon-pohon yang kecil-kecil dia, tanaman-tanaman pendek kayak gitu, kalau hujan deras rebah semua itu. Makanya hujan rintik-rintik bagus untuk itu semua. Tunas-tunas muda. Sayur-sayuran yang kita makan itu semuanya tunas-tunas muda. Sawi sendok, sawi hijau, ya, itu tunas-tunas muda semuanya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apakah firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu tertanam dalam diri kita itu sebatas seperti usia tunas muda? Usia tunas muda 3 minggu bayam sudah panen, ya. Tiap hari disiram, pagi sore disiram itu bayam, panen dia 3 minggu. Sawi sendok ya hampir sama, lebih-lebih 1 minggu, yaitu 1 bulan. Sawi biasa hampir sama dengan sawi sendok. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perhatikan di sini? Bisakah firman Tuhan itu bertahan dalam diri kita sebulan? Sebulan setengah? Apakah hanya seperti rumput? Pagi mekar, sorenya hilang. Tapi tunas muda yang ada dalam pikiran saya, mudah-mudahan seperti bayam tadi, ya, bertunas-tunas muda dia. Seperti sawi sendok tadi itu, agak lumayan lama firman itu tertanam. Nah, jadi ketika kita ada masalah, firman Tuhan yang akan memberikan ketenangan bagi kita. Kemudian, apakah firman itu seperti dirus hujan? Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, kalau firman Tuhan itu seperti dirus hujan, ini dia waktunya, ya. Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus awal itu adalah pada zaman Kisah Para Rasul. Pada zaman sekarang adalah pencurahan Roh Kudus akhir. Haleluya. Saudara iman, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, imani ketika Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu tidak terikat dengan waktu. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh tembok. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus kemanapun. Dimanapun saudara berada, dia bisa ada di sana. Dan ketika firman Tuhan disampaikan dengan pencurahan Roh Kudus ada di dalamnya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu akan bertahan lama dalam diri kita seperti dirus hujan. Hujan yang lebat itu bisa mengaliri waduk Wonogiri, penuh waduk Wonogiri, dan waktu musim kering itu bisa dibagi ke seluruh daerah yang dekat dengan waduk Wonogiri. Saudara yang kasih, hujan lebat tidak hanya tertampung 1 ton. Hujan lebat tidak hanya tertampung dengan 1 tandon air. Tapi hujan lebat bukan hanya ditampung oleh 1 tangki air. Hujan lebat bisa ditampung dalam 1 waduk, dalam 1 bendungan. Luar biasa. Roh Kudus tidak akan bisa dibatasi. Roh Kudus tempatnya harus luas.
Amin. Lapangkan dadamu, lapangkan hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Sebesar itulah saudara akan menikmati kuasa Tuhan, firman Tuhan dalam diri saudara. Jadi kemana pun kita pergi, saudara yang kasih, kita tidak takut karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Firman Tuhan yang disertai oleh Roh Kudus, itulah hujan air. Itulah hujan air. Dan inilah waktunya. Ini waktunya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ini sudah waktunya, inilah waktunya untuk menuai. Amin. Menuai. Musim menuai telah tiba. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Firman Tuhan berkata, ini waktunya. Orang sah tunggu-tunggu 4 bulan lagi. Ini waktunya. Pandemi ini waktunya. Tuhan izinkan ada pandemi. Tuhan izinkan. Karena Tuhan butuh masa ini supaya Injil bisa masuk ke seluruh penjuru dunia. Tidak dibatas oleh tembok lagi. Tidak dibatas oleh negara lagi. Tidak dibatas oleh pemimpin dan ajaran-ajaran daripada negara-negara tertentu. Tidak ada yang bisa mengatasinya lagi. Kenapa? Tuhan memakai komunikasi yang bisa dilihat seantero dunia. Pada saat ini ladang menguning, siap untuk dituai. Bagaimana kita menuai? Menuai dengan sabit kekecilan. Ya, gandum di gudang. Jadi saya sistem lama begini, gandum di gudang disabit. Kita bawa gandum ke gudang Allah sabit. Gandum di gudang disabit, gandum di gudang disabit. Itu sudah banyak yang bisa berkumpul. Tapi deh, zaman sekarang ada traktor. Wah, dulu petani itu, wah mau panen ini. Karena mau panen, golek konco sek. Sesok siapa panen? Tak daftar CEO, Ibu Jono. Lalu tanggal 2 siapa yang panen? Ibu Rudi. Tanggal 3 siapa yang panen? Pak Iwan. Kayak gitu didaftar dulu saudaraku. Nanti baru rombongan itu untuk hari ini tanggal 1 Pak Jono. Lalu Bu Rudi. Ini rombongan rame-rame untuk panen. Membutuhkan orang banyak untuk panen. Karena apa? Kalau ditunggu tuh besoknya pasti itu bulir-bulirnya berjatuhan dan gugur banyak. Rugi petaninya. Tetapi sekarang punya mesin traktor yang hebat sekali. Ya. Kita melihat mesin traktor zaman sekarang. Luar biasa. Bisa dikerjakan hanya hitung jam. Begitu dimulai pagi-pagi, langsung mesin traktor luar biasa, langsung dipisahkan antara bulirnya, kemudian batang-batangnya itu dipisahkan. Batang-batangnya itu langsung tertumpuk-tumpuk, ya langsung terikat kayak gitu ya, tertumpuk-tumpuk, tersusun rapi kayak gitu. Kemudian surat yang kasih dalam nama Tuhan, luar biasa, ya. Daripada bulir-bulir tadi. Jadi kita hanya nyewa traktornya saja. Sewa traktor dan akhirnya surat yang kasih mudah untuk panen. Tidak membutuhkan lagi daftar siapa yang akan panen besok lusa, siapa besok lusa-lusanya lagi siapa. Surat yang kasih hanya dibutuhkan pada waktu kita mau panen ini dibutuhkan. Kita bisa nggak memahami panggilan daripada Tuhan? Memahami panggilan Tuhan. Ini saat menuai. Kalau kita nggak ngerti saat menuai ini, kita nggak paham. Kita akan santai saja.
ya, dan kita tidak akan merasakan sesuatu greget di dalam diri kita, biasa-biasa saja. Ya wes, nah aku sekarang jadi pelayan ya pelayan, main musik ya main musik, mimpin pujian ya, khotbah asar ya asar, hanya itu saja dan tidak ada lebih. Tapi panggilan kita kalau itu menuai, wow, semangatnya itu tinggi sekali. Karena apa? Yang dipikirkan adalah menuai, mendapatkan hasil, mendapatkan berkat, ya, kemudian menghidupi panggilan Tuhan, bukan hanya respon saja. Sesok panen tempat Pak Jono, ya, tanggal 2 panen tempat Pak Rudi, ya, tanggal 3 panen tempat Pak Iwan, ya, itu responnya. Tapi pas tanggal 1-nya, loh, kenapa tidak datang toh Ibu Budi? Lah piye Bu ya? Lah kan hanya dibilang, tapi kan nggak diajak saya. Loh, kan kalau dia itu kan seperti undangan toh. Oh iya toh. Lah orang mudeng aku. Kalau kita tidak mengerti panggilan itu dan tidak menghidupi panggilan itu, maka kita tidak bisa menjadi pemanen sejati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, para rasul karena mereka meresponi panggilan itu, pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka responi panggilan itu sehingga mereka tidak takut untuk memberitakan Injil, walaupun para imam, para Lewi waktu itu harus menangkap mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara. Tidak takut mereka, sebab mereka tahu mereka sedang panen jiwa-jiwa. Dan akhirnya pemanen ini, penuai ini menjadi saksi yang hidup. Sampai sekarang, apa yang mereka alami itu kita terima di GSCA, ya, perintis daripada GSCA, Bapak dan Ibu Buswi. Mereka adalah misionari dari Amerika. Dulu belum ada pesawat yang bisa bolak-balik kayak sekarang. 12 jam sudah sampai Indonesia, kemana-mana sih ujung antero. Dulu enggak gitu, naik kapal. Kadang-kadang yang dinaiknya adalah kapal barang, berlabuh di India. Setelah di India berlabuh di Thailand. Setelah Thailand baru masuk ke apa namanya ini? Ke Malaysia, dari Malaysia ke Singapura. Dari Singapura nanti baru datang ke Indonesia, Batavia waktu itu. Saudara yang kasih tahu, dalam perjalanan itu anak mereka meninggal dunia. Waktu mereka responi firman Tuhan, anak mereka meninggal dunia di kapal di mana mereka mau datang memberitakan firman Tuhan. Saudara boleh bayangkan di mana, apa yang harus dilakukan, dan anak itu sampai ada daratan baru bisa dimakamkan. Sakit. Seorang ibu pasti sakit, seorang ayah pasti sakit, dan anak satu-satunya. Dan akhirnya Tuhan kuatkan mereka. Dan itulah menjadi tekad mereka. Kalau anakku sudah kuserahkan kepada Tuhan, maka banyak anak yang harus kudapatkan di mana Tuhan sedang dan mengutus. Dengan semangatnya dia merintis gereja sidang jemaat Allah di bagian barat sana. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat ini, mari apa yang kita terima jadilah penuai sejati. Ini lagi panen raya, tidak ada waktu sampai. Di bidang apa saudara bergerak? Di bidang sekolah minggu saudara bergerak, benar-benar bergerak dengan maksimal. Di remaja saudara bergerak dengan maksimal. Dan kalau komunitas bergerak dengan maksimal, saya yakin saudara yang kasih, tuayan tidak akan kecacar kemana-mana. Bulir-bulir itu tidak akan berjatuhan, dan dia akan bisa dinikmati oleh banyak orang.
dan juga bisa menjadi bibit yang baru. Pada saat ini, mari kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Sehingga bisa menghasilkan 30, 60, dan 100 kali. Ya Roh Kudus, bantu kami mengerjakan tuaian yang besar ini. Bantu kami menuai tuaian yang besar ini. Bantu kami memanen panenan raya ini dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan, urapan-Mu yang Kau berikan membuat kami sanggup untuk menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Membuat kami sanggup memberitakan firman Tuhan karena Tuhan yang menyampaikan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, baik yang ada tempat ini maupun yang di rumah, semuanya mereka menjadi pemberita-pemberita sejati, pemanen-pemanen raya di bangsa panen raya. Mereka adalah pemanen-pemanen sejati, penuai-penuai sejati. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.